Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BN nomor 2 ayat 1. Selanjutnya di jadwal ibadah kategorial dan latihan kor, vokal di gereja dan evangelisasi atau pertanian sebagaimana biasa sudah tertera di situ. Kedua, statistik kehadiran jemaat pada minggu lalu, kehadiran minggu tanggal 14 Juni 2026 sebanyak 25 orang, kehadiran pada sekolah minggu 4 orang, kehadiran pada ibadah pertanian kita tanggal 17 Juni sebanyak 19 orang. Ketiga, warta jemaat atau pengumuman di jadwal minggu. Di ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. 2. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan resort Majelis Jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. 3. Tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu. Kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. 4. Realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025. Untuk merealisasikan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 16 Februari 2025, mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal Rp100.000 per kakak khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. 5. Ibadah kategorial atau pertanian. Kita akan laksanakan evangelisasi untuk hari Rabu 24 Juni 2026 di rumah kita masing-masing. Untuk jadwal berikutnya sesuai dengan tabel di bawah agar dikoordinasikan ke majelis jemaat. Surat yang masuk. Pimpinan Pusat Huria Kristen Indonesia Protestan HKIP nomor 54 garing SP garing PB titik HKIP 6/2026, lampiran 2 berkas hal pemberitahuan perayaan HUT HKIP ke-36. Kepada yang terhormat Majelis Resort HKIP Resort Persiapan Jambi di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Melalui surat ini kami memberitahukan kepada seluruh jemaat HKIP tentang perayaan ulang tahun HKIP ke-36 tahun sebagai berikut. 1. Pada hari Selasa 7 Juli 2026 seluruh jemaat mengadakan pertanggihan ibadah malam dan acara sesuai dengan almanak HKIP. 2. Pada hari Minggu 12 Juli 2026 acara puncak perayaan HUT HKIP ke-36 tahun diadakan di setiap resort atau jemaat, dilakukan pesta tanduk dan amplop. 3. Hasil pesta tanduk dan amplop disetor ke kantor pusat untuk operasional. 4. Bersama surat ini dikirimkan acara ibadah ulang tahun HKIP ke-36 tahun dan juga amplop untuk perayaan HUT HKIP ke-36 tahun. Demikian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami seluruh pelayan dan jemaat HKIP bersukacita untuk ulang tahun HKIP. Pimpinan Pusat HKIP Bishop Pendeta Lindu Tambunan STH MM, Sekretaris Jenderal Pendeta Tarida Siregar STH. Selanjutnya, ibadah Minggu tanggal 28 Juli 2026 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak. Untuk renungan Alkitab untuk 1 mingguan sudah ada tertera di situ panduan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bagian kelima di laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 66 ayat 13, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa kurban-kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Pemasukan dalam keuangan kita 1 minggu ini sudah tertera di situ dari persembahan ibadah minggu, persembahan sekolah minggu, dan persembahan di evangelisasi. Dan uang keluar serta rekapitulasi sudah tertera di situ, serta kas pembangunan, usaha harian, dan daftar kewajiban jemaat setiap bulannya. Apabila ada salah penulisan, segera dikoordinasi supaya kita perbaiki sebagaimana mestinya. Penambahan di kewajiban dalam 1 minggu ini dari keluarga Amang Tua Hapandiang Inang Buruan Barita yang ada contengan warna kuning, dan saldo kas kita di pembelian tanah 15.820.000 rupiah. Tertulis di Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Akhir kata dari pimpinan resort, Amang Pendeta, perhanger kita, para parhalado, dan seluruh jemaat HKIP Penerangan Jambi mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Yang mendoakan acara kita, titik kita hari ini, dua syarat kita kami sampaikan kepada Amang Ketua Pimpinan. Inisiatif ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita bersama-sama membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak.
Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budak itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Tetapi turunan dari hambamu itu juga akan kuat menjadi suatu bangsa, karena ia Tuhan aku. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah masing-masing. Dan ia dulu agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku lihat anak itu mati." Sedang ia dulu di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ada mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau usahakan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia terbaring." Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi tempatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Haran, dan ibunya mengambil seorang putri baginya dari tanah Mesir. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi firman Tuhan kehidupan. Judul nas firman Tuhan pada saat ini, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dan yang menjadi tema pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini adalah pemeliharaan Allah yang universal. Kita dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman sekarang kita sering mendengar istilah orang dalam. Mungkin kita sering juga mendengar candaan atau suatu kata-kata yang mengatakan demikian, kalau punya orang dalam mungkin urusan akan menjadi mudah. Bahkan kadang muncul perasaan bahwa perhatian dan pertolongan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tatkala juga Bapak Ibu, pemikiran demikian terbawa ke dalam pemikiran rohani kita, terbawa ke dalam kehidupan rohani kita. Kita berpikir bahwa demikian. Kita berpikir bahwa Tuhan lebih memperhatikan orang yang aktif ke gereja. Tuhan lebih memperhatikan orang yang sering beribadah. Tuhan memperhatikan orang yang hanya terpilih. Tuhan memperhatikan orang yang baik dan kehidupan rohaninya sangat bagus. Lalu, ketika kita mengalami kesulitan, kita bertanya, apakah
Tuhan masih peduli kepada saya? Di Kejadian pasal yang ke-21 ini memberikan jawaban yang indah Bapak Ibu, bahwasannya melalui kisah Hagar dan Ismail kita melihat bahwa pemeliharaan Allah, providensia Allah tidak terbatas hanya pada satu kelompok saja, tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang istimewa saja, hanya orang tertentu, tetapi Allah memelihara semua ciptaannya. Ini yang disebut pemeliharaan Allah yang universal atau providensia. Kalau kita tadi mendengar bagaimana epistel minggu kita saat ini, bagaimana Allah memelihara bumi di langit, bagaimana Allah mendandangi bunga bakung, itu merupakan pemeliharaan Allah. Terlebih kita, anak-anaknya. Peristiwa ini terjadi setelah Ishak lahir, Bapak Ibu. Kelahiran Ishak adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, di mana ketika masa tua Abraham dan Sarah, mereka diberikan satu anak. Dan pada saat pesta penyapihan Ishak, Sarah melihat Ismail, anak Hagar itu, lalu timbul rasa ketegangan dalam hatinya, timbul rasa kekhawatiran dalam hatinya, timbul rasa kecemasan dalam hatinya. Karena dia takut bagaimana mungkin satu keluarga memiliki dua ahli waris. Dia khawatir ahli waris dari anak kandungnya sendiri diambil oleh anak angkatnya. Sehingga dengan demikian Sarah meminta Hagar, meminta Abraham supaya ia mengusir hambanya itu Hagar dan Ismail. Mendengar hal demikian Bapak Ibu, kalau kita tadi membacanya dengan jelas, Abraham sedih ketika Ismail, bahwasanya Ismail juga anak daripada Abraham, disuruh Sarah untuk pergi. Namun Tuhan tetap mengizinkannya. Tuhan tetap mengizinkan hal itu terjadi, dan Tuhan memberikan satu janji kepada Ismail, bahwasanya Ismail pun akan menjadi bangsa yang besar. Akhirnya Bapak Ibu, Hagar dan Ismail pergi ke padang gurun Berseba. Ketika persediaan air habis, mereka berada di ambang kematian. Secara manusia, kisah mereka tampaknya akan berakhir tragis, tetapi justru terbaliknya. Ketika mereka berada dalam ambang kematian, ketika mereka berada dalam ambang keputusasaan, tetapi disitulah titik baliknya, bahwasanya pemeliharaan Allah itu dinyatakan tanpa melihat suatu kelompok, tanpa melihat suatu hal yang tertentu atau hal-hal yang istimewa. Di sini kita boleh melihat bahwasanya pemeliharaan Allah tidak hanya untuk orang yang menjadi pusat cerita. Pemeliharaan Allah itu bersifat universal. Dalam pasal ini sebenarnya Bapak Ibu, tokoh utama rencana keselamatan adalah Ishak, anak Abraham dan Sarah. Melalui Ishak nantinya pun akan lahir bangsa Israel, dan pada akhirnya melalui keturunan Ishak akan lahir Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Namun yang menjadi menariknya Bapak Ibu, Allah tidak hanya memperhatikan Ishak saja yang menjadi ahli waris, tetapi Allah juga memperhatikan Hagar dan Israel yang sedang berada di padang gurun. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya ada bagi tokoh utama saja, tetapi juga Tuhan ada bagi mereka yang berada dalam pinggir-pinggir cerita. Tuhan tidak hanya ada pada orang yang aktif pada kegiatan beribadah, pada kegiatan pelayanan dan lain sebagainya pada awal firman Tuhan tadi, tetapi Tuhan aktif pada setiap orang. Tuhan ada pemeliharaannya universal, providensia. Melalui cerita Hagar dan Israel, bukankah kita sering berpikir, kita sering merasa seperti Hagar, merasa tidak diperhatikan, merasa kalah dibandingkan dengan orang lain, merasa hidup kita biasa-biasa saja. Di media sosial kita melihat orang lain yang sukses, orang lain yang bergelimang harta, orang lain yang berjalan-jalan ke tempat yang indah, menikah, memiliki rumah, usaha berkembang, anak yang berprestasi. Sementara kita masih bergumul dengan kebutuhan sehari-hari. Itu manusiawi.
Kalau kita berpikir secara pribadi dalam hati kita, Bapak Ibu, siapa sih yang tidak khawatir dengan masa depannya? Siapa sih yang tidak takut akan hari esok apa yang akan terjadi? Memang firman Tuhan dalam Kisah tadi mengatakan hari esok memiliki kesusahannya. Tetapi kita yang diberikan kebijaksanaan, kita yang diberikan hikmat kepada Tuhan, bukankah kita harus memikirkannya ke depannya bagaimana? Apakah hanya berdiam diri saja kita dapat tercukupi? Tidak. Sekalipun firman Tuhan tadi mengatakan jangan khawatir, kita dididik, kita diajar untuk berbijaksana, tetap senantiasa berjaga-jaga, tetap senantiasa bersiap sedia. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, kita mulai berpikir demikian. Tuhan sepertinya lebih memberkati orang lain. Tuhan sepertinya lebih memperhatikan orang lain dibandingkan kami, dibandingkan saya. Namun kisah ini Bapak Ibu mengingatkan bahwa Allah tidak melupakan siapapun. Sekalipun Hagar adalah anak angkat, sekalipun Hagar adalah anak dari hambanya Abraham, Dia memperhatikan. Mungkin kita tidak menjadi pusat perhatian manusia, kita tidak menjadi tokoh utama dalam kehidupan saat ini, tetapi kita berada dalam perhatian Allah, kita berada dalam pemeliharaan Allah. Sebab Bapak Ibu, Allah mendengar tangisan yang tidak didengar dunia ini. Mungkin pada sesama kita manusia kita bercerita, tidak semua cerita yang didengarkan oleh sesama kita, tidak semua cerita yang kita keluh kesahkan didengar oleh teman curhat kita. Terkadang pun kita merasa kecewa ketika kita bercerita. Yang kita harapkan A saja, tetapi ada cabangnya A, B, C sampai dengan yang ke C. Tetapi melalui kisah ini, ayat 17 dikatakan di awalnya, dikatakan demikian: Allah mendengar suara anak itu, yaitu Ismail. Di saat mereka dalam keterpurukan di padang gurun, tidak ada yang menolong Hagar dan Ismail. Abraham jauh, Sarah mengusir mereka. Tidak ada tetangga di dalam padang gurun tersebut, tidak ada keluarga, tidak ada bantuan sosial. Mereka hanya berdua di padang gurun itu. Kalau kita mengetahui di padang gurun ada binatang buas yang perlu mereka jaga-jaga. Tetapi di ayat 17 tadi, Allah mendengar suara anak itu. Allah tidak tinggal diam. Saudara-saudara yang terkasih, dunia modern pada saat ini membuat manusia semakin terhubung. Tetapi ironisnya, semakin banyak orang yang merasa kesepian. Memang ada istilah namanya media sosial, WhatsApp, bisa teleponan, bisa video call. Tetapi itu secara media. Dalam kehidupan nyata, tatkala ada saja orang yang merasa kesepian dengan hal itu. Ada yang tersenyum ketika berada di tempat pekerjaan, tetapi menangis di rumah. Mereka lihat Patara, tangis lihat dunia. Soal itu yang mana? Ada juga yang aktif di media sosial. Setiap hal, segala hal yang bersukacita diposting, tetapi hatinya kosong, dia merasa sedih. Ada juga yang terlihat kuat di depan keluarga, terlihat kuat di depan teman-teman, terlihat kuat di dalam orang banyak, tapi diam-diam memikul beban yang sangat berat. Mungkin tidak ada yang mendengar keluhan kita. Mungkin tidak semua keluhan yang kita rasakan tidak ingin didengarkan orang lain. Tidak semua keluh kesah yang kita rasakan tidak harus diceritakan kepada orang lain. Tetapi Allah mendengar. Melalui apa? Melalui doa. Bahkan sebelum kita selesai berdoa pun, Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Pemeliharaan Allah dimulai dari perhatiannya yang penuh kasih kepada setiap orang. Tidak terbatas orangnya. Mau engkau berkulit putih atau hitam, mau engkau tinggi atau pendek, mau engkau memiliki harta banyak atau tidak, Allah memelihara.
Pemeliharaan Allah bersifat universal. Sebab Allah menyediakan pertolongan pada waktunya. Ketika Hagar dan Ismail berada di padang gurun, Bapak Ibu, Hagar merasa semuanya selesai. Ketika air mereka habis, stok pangan tidak ada lagi. Dia merasa semuanya akan selesai. Dia merasa mereka akan tamat di tempat itu. Bahkan dia menyingkirkan anaknya Ismail. Dia bahkan tidak sanggup melihat anaknya mati kehausan. Namun di ayat yang ke-19 dikatakan Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sumur. Sering kita berpikir, Bapak Ibu, mungkin ada pemikiran demikian, bahwasanya pertolongan Tuhan harus datang dalam ujian yang sangat besar. Pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam diri kita kalau ada ujian yang besar, kalau ada berkat yang banyak, pertolongan yang luar biasa. Itu baru kita pikir pertolongan Tuhan. Ternyata tidak. Padahal perlu kita ketahui, Tuhan bekerja pada hal-hal yang sederhana, yang tidak berada dalam pemikiran kita, yang jauh dari pola pikir kita. Sumur itu kemungkinan sudah ada di dekat Hagar, tetapi karena rasa panik tadi, karena rasa khawatir tadi, ia tidak melihatnya. Bukankah itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Saat masalah datang, kita fokus pada kesulitan itu, bukan pada jalan keluar, bukan pada solusi. Kita hanya melihat masa-masa kritisnya, kita hanya melihat ketika berkekurangan, kita hanya melihat jalan yang buntu. Padahal Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang belum kita sadari. Pemeliharaan Allah tidak selalu berarti menghilangkan masalah seketika, tetapi memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk melewati masalah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, perlu kita ketahui dalam doa kita untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Ketika ada masalah, jangan sesekali kita berharap masalah itu dengan cepat selesai, plak ketiplak. Tidak, tetapi senantiasa kita memohon dalam doa kita kekuatan, agar ketika masalah-masalah baru yang akan tiba nanti kita telah kuat, karena sejak awal kita telah meminta kekuatan daripada Tuhan, kita telah meminta pemeliharaan, kita telah meminta perlindungan serta pendampingan daripada Tuhan. Memang tidak salah kita meminta kepada Tuhan supaya setiap yang kita kerjakan berhasil, supaya setiap masalah yang kita hadapi langsung cepat berlalu. Tapi jangan lupa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan, sebab ketika hanya mengandalkan kekuatan manusia, ketika mengandalkan kekuatan diri sendiri saja, itu tidak cukup, Bapak Ibu. Dan jangan kita berpikir bahwasannya pemeliharaan Allah itu hanya pada orang-orang tertentu. Sekalipun pemeliharaan Allah bersifat universal, tetapi tetap juga personal. Ketika kita mengatakan pemeliharaan Allah universal, bukan berarti Allah memelihara manusia secara umum, Bapak Ibu, lalu melupakan individu. Sebaliknya, Allah memelihara semua orang sekaligus mengenal setiap orang secara pribadi. Allah juga bukan hanya mengetahui ada seorang anak yang menangis, Allah juga mengetahui itu adalah Ismail. Allah bukan hanya melihat pada seorang fokus itu adalah seorang ibu yang putus asa dalam cerita tadi, tapi Allah juga tahu itu adalah Hagar. Demikian juga dengan kita hari ini. Di tengah miliaran manusia di dunia ini, Allah mengenal pribadi kita. Allah mengenal, Allah mengetahui setiap pergumulan kita. Allah mengetahui suatu apapun yang kita butuhkan, dan Ia juga mengetahui air mata yang mungkin tidak pernah dilihat orang lain. Inilah Bapak Ibu keindahan pemeliharaan Allah itu bersifat universal, providensial. Sekalipun bersifat universal, itu tetap personal, menyeluruh, tapi tidak mengabaikan suatu individu.
Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Hagar dan Ismail ini Bapak Ibu, ini mengarahkan kita kepada kasih Allah, memfokuskan kita kepada kasih Allah yang lebih besar lagi dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam Kristus kita melihat providensia Allah yang mencapai puncaknya. Tidak hanya lagi dasar atau secara umum, tetapi sudah mencapai puncaknya. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya terhadap suku bangsa, satu bangsa saja yaitu Israel pada zaman perjanjian lama, tetapi Dia datang untuk seluruh dunia, universal, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita mengetahuinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan sebagainya. Dunia ini bukan dikatakan kepada bangsa Indonesia saja, tidak. Bukan hanya dikatakan kepada bangsa Israel, tidak. Bukan hanya dikatakan kepada suku Batak saja, tidak. Tetapi kepada dunia ini. Melalui kematian dan bangkitan Yesus, Allah menunjukkan bahwa pemeliharaannya providensia tidak hanya menyangkut kebutuhan jasmani, tetapi juga keselamatan yang kekal. Jika Allah rela memberi anak yang tunggal bagi kita, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus, maka kita dapat percaya bahwa Ia juga akan memberikan kepada kita hidup setiap hari. Bukankah burung-burung di langit, bunga bakung dan rumput sekalipun Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaannya, pasti Tuhan perhatikan. Dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21 ini, melalui kisah Hagar dan Ismail, kita belajar bahwasanya yang pertama, Allah memperhatikan mereka yang sering diabaikan manusia. Layaknya Hagar dan Ismail yang berada dalam ambang kematian, Tuhan memperhatikan, mengutus malaikatnya bahwasannya ada sumur dekatnya dan Ismail menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Allah mendengar tangisan yang tidak didengar dunia ini. Mungkin kita menangis secara dalam diam-diam, kita menangis di kamar kita supaya orang lain tidak mendengarnya, tetapi Allah mengetahuinya. Dan yang ketiga, Allah menyediakan pertolongan pada waktu yang tepat. Mungkin tidak langsung secara terang-terangan, tetapi Dia akan mengutus melalui apapun dan sekecil apapun pertolongannya. Dan yang terakhir, pemeliharaan Allah bersifat universal, tetapi tetap personal. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita merasa seperti Hagar dan Ismail pada guru tadi. Dia lelah, kita bingung, kita tidak tahu masih melangkah kemana. Kita putus asa dan kita bimbang akan melangkah kemana, akan membawa diri kita kemana, akan membawa keluarga kemana, akan mengharapkan hidup kemana. Tapi ingatlah Bapak Ibu, Allah yang memelihara Hagar dan Ismail masih bekerja sampai dengan saat ini. Dahulu Allah memelihara Hagar dan Ismail, sekarang dan sampai seterusnya Allah memelihara kita. Ia adalah Allah yang sama, Ia adalah Allah yang melihat, Ia adalah Allah yang memperhatikan, Allah yang mendengar, dan Allah yang memelihara. Karena pemeliharaannya tidak terbatas ruang dan waktu, selalu baru setiap harinya. Bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, melainkan menjangkau semua ciptaannya, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu dan saudara-saudari, dan termasuk kita semua yang berada di tempat ini. Amin. Mari kita bernyanyi, telah kudengarkan firman Tuhan. Selamanya
Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.